Hidup bisa terasa sangat sibuk tanpa pernah benar-benar bergerak kemana-mana. Setiap hari ada jadwal, target, dan rutinitas yang harus dikejar. Tapi semakin dijalani, justru semakin terasa datar. Capeknya nyata, waktunya habis, tapi arah hidupnya kabur. Anehnya, kondisi ini jarang dipertanyakan, karena dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Sistem ini tidak bekerja dengan paksaan, tapi dengan rasa aman. Kamu diberi peran yang jelas, tanggung jawab yang terukur, dan imbalan rutin setiap akhir bulan. Tidak besar, tapi cukup. Cukup untuk bertahan, cukup untuk menenangkan pikiran, dan cukup untuk membuatmu menunda pertanyaan paling penting. Apakah ini hidup yang benar-benar kamu pilih? Atau hanya yang paling nyaman untuk dijalani? Setelah waktumu diambil seharian, kamu tidak dibiarkan kosong. Ada hiburan murah yang selalu siap menunggu. Scrolling tanpa tujuan, video pendek, game, diskon dadakan. Cepat, ringan, dan bikin lupa waktu. Bukan untuk membuatmu berkembang, tapi untuk membuatmu merasa baik-baik saja. Dan ketika perasaan itu muncul, ambisi tidak mati, ia hanya tertidur. Yang berbahaya bukan soal kerja keras, tapi soal keberanian yang perlahan hilang. Ketika hidup terasa aman, risiko terlihat menakutkan. Gagal terasa terlalu mahal. Akhirnya pilihan paling logis adalah bertahan. Kamu menyebutnya realistis, padahal bisa jadi itu hanya bentuk lain dari ketakutan yang dibungkus kenyamanan. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi siapa yang sebenarnya mengendalikan arah hidupmu. Karena kalau semua ini benar-benar tentang kebebasan, seharusnya kamu tidak perlu menunggu akhir pekan hanya untuk merasa hidup. Dan di balik pola inilah, ada satu konsep besar yang menjelaskan kenapa begitu banyak orang berlari sangat jauh, tapi tidak pernah benar-benar keluar dari lingkaran yang sama. Di tahap ini, penting untuk jujur melihat kondisi nyata di sekitar kita. Banyak orang tidak hidup buruk, tapi juga tidak hidup utuh. Bangun pagi, bekerja, pulang, lalu menghibur diri. Pola ini diulang bertahun-tahun sampai akhirnya dianggap sebagai hidup itu sendiri. Bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena mimpi itu terus ditunda oleh kebutuhan yang harus dipenuhi hari ini. Lingkungan ikut memperkuat keadaan ini. Dari kecil kita diajari bahwa aman lebih penting daripada merdeka. Pekerjaan tetap dipuji, risiko diperingatkan, dan kegagalan dianggap aib. Akhirnya, pilihan hidup tidak lagi didasarkan pada potensi, tapi pada rasa takut kehilangan stabilitas. Ketika semua orang di sekitar melakukan hal yang sama, keadaan ini terasa normal, bahkan masuk akal. Di sisi lain, teknologi membuat semuanya terasa lebih ringan. Capek bisa dilupakan dengan hiburan instan. Stres ditenangkan dengan belanja kecil-kecilan. Bosan diobati dengan konten tanpa akhir. Semua murah, cepat, dan selalu tersedia. Bukan kebetulan, tapi bagian dari ekosistem yang memastikan orang cukup lelah untuk tidak melawan dan cukup terhibur untuk tidak bertanya terlalu jauh. Disinilah banyak orang terjebak pada ilusi kemajuan. Gaji naik sedikit, barang bertambah, gaya hidup meningkat. Dari luar terlihat naik kelas, padahal pengeluarannya ikut membesar. Ruang untuk mengambil risiko justru makin sempit, karena terlalu banyak yang harus dijaga. Pada titik ini, kebebasan terasa seperti kemewahan, bukan hak. Yang paling ironis, keadaan ini sering dibela mati-matian. Siapapun yang keluar jalur dianggap nekat, tidak realistis atau terlalu bermimpi. Padahal yang sebenarnya terjadi, banyak orang takut mengakui bahwa mereka sendiri ingin keluar, tapi tidak berani. Maka yang aman adalah tetap di dalam, sambil meyakinkan diri bahwa semua ini sudah sewajarnya. Inilah konteks sebenarnya. Bukan soal malas atau kurang pintar, tapi soal sistem yang membentuk pola hidup lalu membuatnya terasa wajar. Ketika kebanyakan orang hidup di dalam pola yang sama, bertanya menjadi tindakan paling berisiko. Masuk ke intinya, pola ini sering disebut sebagai rat race, bukan karena orang-orang di dalamnya lemah, tapi justru karena mereka terus berlari tanpa pernah benar-benar keluar. Secara logika semuanya terlihat rasional. Kerja untuk dapat uang, uang untuk hidup, hidup untuk bisa kerja lagi. Masalahnya, siklus ini tidak dirancang untuk berhenti. Ia hanya dirancang untuk berjalan stabil selama mungkin. Disinilah peran gaji bulanan menjadi krusial. Gaji bukan sekedar upah, tapi penenang. Ia datang tepat waktu, konsisten, dan cukup untuk meredam kecemasan. Tidak cukup besar untuk memberi kebebasan penuh, tapi cukup untuk membuat risiko terasa tidak perlu. Ketika seseorang ingin mencoba sesuatu yang tidak pasti, usaha, investasi serius, atau jalan hidup lain, gaji itu menjadi pengingat halus. Kenapa harus ambil risiko kalau yang ini masih aman? Lalu masuklah konsumsi hiburan murah sebagai pelumas sistem. Media sosial, game, streaming, dan belanja online tidak pernah dimaksudkan untuk membuat orang merdeka secara mental. Fungsinya sederhana,
mengisi kekosongan tanpa benar-benar menyelesaikan apapun. Otak diberi dopamin cepat, lelahnya hilang sementara, tapi masalah utamanya tetap utuh. Besok pagi, siklus diulang dengan energi yang cukup, bukan kesadaran baru. Secara data, jam kerja meningkat, produktivitas naik, tapi kepuasan hidup stagnan. Banyak orang bekerja lebih keras dari generasi sebelumnya, dengan akses informasi jauh lebih luas, tapi justru lebih takut mengambil langkah besar. Alasannya selalu masuk akal, cicilan, keluarga, status, ekspektasi sosial. Semua valid. Justru karena valid itulah, sistem ini sangat kuat. Di titik ini, penting berhenti sejenak dan bertanya, bukan dengan emosi tapi dengan logika. Jika sistem ini benar-benar berpihak pada kebebasan individu, seharusnya semakin lama dijalani, semakin besar ruang pilihan yang dimiliki. Tapi kenyataannya, semakin lama seseorang berada di dalamnya, semakin sulit keluar. Bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu banyak yang dipertaruhkan. Inilah momen refleksinya, bukan untuk menyalahkan kerja, bukan untuk mengagungkan risiko buta, tapi untuk menyadari bahwa ada struktur yang membuat orang terus bergerak tanpa pernah sampai. Dan selama ini, struktur itu berjalan mulus karena jarang dipertanyakan. Puncak dari semua ini ada pada satu kesadaran yang sering tidak nyaman. Kebanyakan orang bukan terjebak karena tidak punya peluang, tapi terlalu lama dibuat jinak oleh kepastian. Pada titik tertentu, rasa aman berubah menjadi pagar, bukan pagar fisik, tapi mental. Dan pagar ini tidak terlihat, karena dibangun dari hal-hal yang justru dianggap dewasa, tanggung jawab, stabilitas, dan kewajaran sosial. Sistem tidak perlu menghentikan ambisi orang, ia hanya perlu menunda, sedikit demi sedikit. Tahun ini belum, nanti kalau tabungan cukup, tunggu cicilan lunas. Setelah karier mapan, dan tanpa terasa 10 tahun lewat. Ambisi masih ada, tapi energinya sudah tidak sama. Risiko yang dulu terasa menantang kini terasa bodoh. Sederhananya, seperti hamster di roda. Ia berlari, berkeringat, mengeluarkan tenaga sungguhan. Dari dalam roda ia merasa bergerak jauh, tapi dari luar posisinya tidak berubah. Yang membuatnya terus berlari bukan cambukan, tapi ilusi progres. Selama rodanya berputar, ia yakin sedang menuju sesuatu. Bukan saat orang kelelahan, tapi saat mereka membela roda itu sendiri. Ketika ada yang lompat keluar, yang lain mengejeknya ceroboh. Bukan karena mereka yakin jalannya salah, tapi karena diam-diam takut mengakui bahwa keluar itu mungkin. Kalau keamanan membuatmu tidak berani hidup sesuai potensimu, maka itu bukan keamanan, tapi penjara yang nyaman. Dan penjara paling efektif memang tidak terasa seperti penjara. Ia terasa seperti kehidupan normal. Dari titik klimaks itu, benang merahnya mulai terlihat jelas. Intinya bukan soal bekerja atau tidak bekerja, bukan soal gaji atau usaha, tapi siapa yang memegang kendali atas waktu, energi, dan pilihan hidupmu. Rat race bekerja ketika ketiganya berlahan berpindah tangan, lalu kamu diyakinkan bahwa itu adalah harga wajar untuk stabilitas. Selama sumber utama penghidupanmu sepenuhnya bergantung pada satu sistem yang tidak kamu kendalikan, maka kebebasanmu bersifat semu. Kamu mungkin bebas memilih hiburan, bebas membeli barang, bebas liburan sesekali, tapi tidak bebas menentukan arah hidup tanpa rasa takut kehilangan segalanya. Kebebasan yang bisa hilang hanya karena satu keputusan berani, bukanlah kebebasan sejati. Masalahnya, banyak orang salah memahami resiko. Resiko bukan hanya soal kehilangan uang. Resiko terbesar justru adalah menunda hidup sampai keberanian itu habis. Setiap tahun yang dilewati tanpa ruang eksplorasi membuat pilihan semakin sempit. Bukan karena umur, tapi karena keterikatan. Semakin lama berada di satu jalur, semakin mahal biaya untuk keluar. Di sini penting membedakan antara stabilitas dan stagnasi. Stabilitas seharusnya memberi fondasi untuk tumbuh, bukan alasan untuk berhenti. Ketika stabilitas justru membuatmu takut bergerak, itu tanda bahwa sistemnya bekerja untuk mempertahankan dirinya, bukan untuk mengembangkan potensimu. Prinsip ini tidak menuntut semua orang berhenti bekerja atau lompat tanpa rencana. Justru sebaliknya, kesadaran ini mengajakmu berhenti menjadi reaktif dan mulai strategis. Bukan sekedar bertanya aman atau tidak, tapi apakah ini mendekatkanku pada kendali atas hidupku sendiri. Pada akhirnya, rat race bertahan bukan karena kurangnya peluang, tapi karena kurangnya kesadaran kolektif bahwa hidup bisa dirancang, bukan hanya dijalani. Dan begitu prinsip ini dipahami, cara pandang terhadap kerja, uang, dan waktu tidak akan pernah sama lagi. Setelah prinsipnya jelas, barulah solusi bisa dibicarakan secara jujur dan membumi. Jalan keluarnya bukan tindakan heroik yang impulsif, tapi proses sadar yang terukur.
Langkah pertama adalah menggeser tujuan dari sekedar mencari aman menjadi membangun opsi. Opsi adalah senjata paling kuat melawan rat race, karena siapapun yang punya opsi tidak mudah dikendalikan. Mulainya bukan dengan berhenti kerja, tapi dengan berhenti menghabiskan seluruh energi hanya untuk bertahan. Sebagian waktu, sekecil apapun, harus dialihkan untuk menciptakan nilai di luar sistem utama. Skill yang bisa dimonetisasi, aset yang bisa tumbuh, atau usaha yang tidak bergantung pada jam hadir. Di fase ini, konsistensi jauh lebih penting daripada kecepatan. Langkah berikutnya adalah mengendalikan konsumsi. Bukan soal pelit, tapi sadar. Hiburan murah yang berlebihan bukan musuh karena harganya, tapi karena ia menghabiskan fokus dan keberanian. Ketika pikiran terus dijejeli distraksi, sulit membangun visi jangka panjang. Mengurangi bukan berarti menghilangkan, tapi menempatkannya di posisi pelengkap, bukan penenang. Secara mental, perlu ada rekonstruksi makna gagal. Gagal bukan tanda ketidakmampuan, tapi bagian dari biaya belajar. Sistem membuat kegagalan terlihat memalukan agar orang enggan mencoba. Padahal, tanpa gagal, tidak ada kemerdekaan finansial yang nyata. Risiko yang dihitung jauh lebih aman daripada aman yang membelenggu. Yang tidak kalah penting, bangun lingkaran sosial yang tepat. Lingkungan yang hanya menghargai stabilitas akan selalu menarikmu kembali ke roda. Bukan berarti memutus hubungan, tapi menambah referensi baru tentang apa yang mungkin. Perspektif adalah bahan bakar keberanian. Solusi ini tidak menjanjikan jalan cepat atau pasti. Justru sebaliknya, ia menuntut kesabaran dan kedewasaan. Tapi, di balik proses itu, ada satu hadiah besar. Hidup yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh tanggal gajian. Dan ketika itu mulai terasa, arah hidup perlahan berpindah dari sekedar bertahan menjadi benar-benar bergerak. Sebagai penutup, semua ini bisa dirangkum dalam satu kalimat sederhana. Rat race bukan tentang kemiskinan, tapi tentang kehilangan kendali. Ketika hidup hanya diatur oleh jadwal dan kebutuhan jangka pendek, kamu mungkin aman, tapi tidak benar-benar bebas. Kesadaran inilah langkah awal yang sering dihindari, karena setelah sadar, kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Tidak ada ajakan ekstrim, tidak ada romantisasi nekat, hanya satu dorongan kecil untuk berhenti hidup di autopilot. Mulai bertanya, mulai menyisihkan waktu, mulai membangun opsi, sekecil apapun. Karena kebebasan tidak datang dari satu keputusan besar, tapi dari serangkaian keputusan kecil yang konsisten. Kalau narasi ini relevan dengan kondisimu, jangan disimpan sendiri. Tulis pendapatmu di kolom komentar, bagikan ke orang yang sedang sibuk tapi diam di tempat, dan tekan follow atau subscribe. Bukan untuk konten, tapi sebagai pengingat bahwa hidup tidak harus dihabiskan hanya untuk berlari di roda yang sama.